Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin dulu doanya. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Is there any student absent today? Sisi, Faro, and Nina. Sebelum saya mau mulai, saya mau nanya dulu. Kalian pernah lihat contoh penggunaan AI di kehidupan sehari-hari? No? Kalau gunakan Google Translate untuk mengerjakan PR bahasa Inggris pernah? Sering? Selalu? Selalu. Oke, kalau menggunakan fitur pengenal wajah di HP, buka kode sandi pakai fitur wajah, pernah? Kalau pakai iPhone biasanya. Pernah kan? Ngedit foto? Pernah. Ngedit foto pakai AI? Pernah. Sebelum kita lanjutkan materinya, saya mau menampilkan sebuah video. Ini video saya lagi jalan-jalan. Pernah lihat foto seperti ini? Video seperti ini? Belum sebelumnya? Pernah? Oke. Kalau yang nggak tahu mungkin akan menganggap itu sebagai asli. Jadi itu adalah contoh penggunaan AI untuk konten. Hari ini kita akan belajar itu ya. Belajar etika penggunaan AI untuk anak SMP. Nah itu tadi contohnya. Apa manfaatnya? Manfaat pembelajaran ini nanti saya harapkan setelah belajar ini kalian bisa menerapkan penggunaan AI untuk hal-hal baik. Ya, baik itu di dalam pendidikan maupun di dalam dunia perkontenan. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa menjelaskan pengertian etika AI. Ya. Pengertian etika AI. Kemudian mengidentifikasi 5 prinsip etika AI. Yaitu tanggung jawab, privasi, bias, transparansi, keamanan, dan menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan teknologi AI di kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Adapun kegiatan pada hari ini adalah diskusi kelompok dan presentasi. Sistem penilaian. Jadi nanti kegiatannya akan saya tilai di formatif yaitu tes lisan, produk dan presentasi LKPD kelompok. Jadi nanti hasil LKPD yang kalian isi akan saya nilai beserta observasi sikap selama kerja kelompok dan selama pembelajaran. Yang kedua sumatif, asesmen setelah pembelajaran. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kita lihat dulu video berikut ini. Jangan lupa untuk mencatat bagian-bagian terpenting dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tayangan video tadi, kalian tahu bahwa AI bisa melakukan segalanya. Benar enggak? Semua yang tidak ada menjadi ada. Dikerjakan PR yang sebelumnya susah, tinggal dipoto, jadi bisa dikerjakan. Kira-kira kalau seperti itu penggunaan AI, apakah kalian pikir manusia dibutuhkan di masa depan? Masih tidak diperlukan? Masih. Oke. Bagaimana jika AI digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah? Itu boleh apa tidak? Boleh. Kalau copy paste setelah
isi AI langsung kalian salin di buku. Etis atau tidak? Etis atau tidak? Etis. Oke, ada yang bilang etis. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini ya. Ini adalah etika AI untuk siswa SMP. Nah, yang pertama, 5 prinsip etika AI yang harus kalian ingat dan harus kalian terapkan jika memakai AI adalah yang pertama, tanggung jawab. Ya. Jadi harus menggunakan AI dengan tanggung jawab dan mempertimbangkan dampaknya. Kalau kalian edit video, jangan yang merugikan orang lain. Nah, tidak boleh. Yang kedua, privasi. Perlindungan data pribadi adalah hal yang penting dalam menggunakan teknologi AI. Jadi, AI itu kan belajar dari data yang kita berikan. Misalkan kalian masukkan semua data pribadi kalian di situ, maka AI akan bisa mengingatnya, membacanya. Dan itu akan bisa menyebabkan kebocoran data. Itu bisa untuk jadikan apa? Pinjol, ya betul. Kalau masukkan nicknya, dimasukkan, apalagi tempat tanggal lahirnya betul semua, disalahgunakan orang. Nanti buat pinjol, bisa. Nah, itu kebocoran data namanya. Karena kalian tidak melindungi privasi kalian. Yang ketiga, bias. Bias maksudnya kalian yang input data misalkan orang jahat, pengertian negara Indonesia. Nanti yang bikin yang memasukkan datanya orang-orang yang tidak suka Indonesia. Dibuatnya lah Indonesia, negara termiskin, orangnya jahat. Itu terus yang dibuat. Yang masukkan yang baik-baik tentang Indonesia itu sedikit. Maka kalau kalian cari nanti di mesin pencarian, Indonesia seperti apa, yang keluar yang jelek-jelek. Nah, itu bias namanya. Kemungkinan tidak adil. Gitu. Jadi ketika kita mulai mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus menyadari bahwa AI tidak selalu memberikan jawaban benar dan adil. Jadi juga harus ada fungsi manusia di situ, otak kita, hati kita untuk menilainya. Saya ingin membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Sebelumnya saya akan memilih ketuanya dulu. Ketua kelompoknya. Ketua kelompok saya pilih Nasapa, Radit, Alif, Panji, dan juga Norman ya, 5 orang. 5 orang sebagai ketua kelompok, yang lainnya silakan pilih satu kelompok 3 orang. Silakan sekarang berkelompok. Oke, saya akan bagikan LKPD, nanti kalian tulis nama semua anggota kelompok. Nah, nama pertama adalah ketua kelompok, lanjutkan anggotanya, kelas, dan tanggal hari ini. Plagiaris, kayaknya mau debar semuanya. Waktunya habis, sekarang kita lanjut untuk presentasi. Saya mulai dari kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1, oke, kelompok 1 silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nasapa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rani memakai aplikasi AI menjawab soal untuk mengerjakan PR. Ia langsung menyalin jawabannya tanpa membaca penjelasannya. Apakah Rani sudah menggunakan AI dengan baik? Belum, karena Rani langsung menyalin jawabannya tanpa membaca penjelasannya. Rani termasuk tidak bertanggung jawab karena mencontek. Lanjut, pertanyaan kedua. B. Apa seharusnya Rani lakukan? Membaca penjelasannya sebelum menyalin jawabannya. Seharusnya Rani hanya mencari ide, bukan mencontek. Setuju enggak? Yang lain? Setuju. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan duduk, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Dimas memakai filter wajah AI di HP-nya. Aplikasi itu meminta izin membuka semua foto dan lokasi. Apakah aman memberi izin itu? Aman, tapi hanya untuk sekali pakai ataupun saat aplikasi digunakan, karena kalau tidak, data akan terakses oleh orang lain.
Lanjutkan. Mengapa kita harus berhati-hati dengan data pribadi? Karena harus menjaga data pribadi agar tidak terakses orang lain dan agar tidak salah pergunakan orang lain. Silakan maju kelompok 3. Dan Dimas harus juga tidak boleh mengedit foto dengan sembarangan dan juga jangan mengecewakan teman. Budi harus nonton video belajar. Budi harus belajar dengan giat. Budi harus belajar setiap hari. Cinta membuat poster dengan bantuan AI untuk tugas seni, tapi ia tidak menulis bahwa karyanya dibantu AI. Apakah itu termasuk curang? Iya, karena ia tidak mengaku bahwa poster itu dibuat oleh AI dan melanggar hak cipta. Apa yang bisa Sinta lakukan agar tetap jujur? Menuliskan sumber bahwa poster itu terbuat dari AI. Oke, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan merefleksi kegiatan hari ini. Kalian jawab berdasarkan pikiran kalian sendiri. Kalau udah boleh kumpulkan. Saya bacakan beberapa jawaban dari teman kalian ya, dari Salwa. Setelah mempelajari etika AI, saya akan lebih hati-hati dalam mengedit foto di AI dan tidak sembarangan memberi data-data penting saya pada AI. Bagus. Nah, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya AI membantu, tetapi tetap harus kita arahkan penggunaannya. Apalagi harus, kalau menggunakan AI harus hati-hati menjaga keamanan privasi data pribadi. Apalagi harus bertanggung jawab. Maka saya akan memberikan tugas individu ya, asesmen individu. Udah, kumpulkan yang udah. Sekarang kita isi lembar refleksi untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, mungkin kita akan mencoba beberapa aplikasi AI untuk pembelajaran kalian. Dan kalian setelah ini, untuk menambah pengetahuan kalian boleh lihat materi-materi tentang etika AI di Google, boleh, di YouTube boleh ya. Sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, berikan tepuk tangan untuk kita semua karena sudah bekerja dengan sangat baik. Menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa sama-sama. Jadi AI boleh cerdas, tapi manusia harus bijak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.